Oke, halo guys, kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan melakukan podcast. Podcastnya itu tentang apa sih? Nah, podcastnya yaitu tentang apa ya? Ya, tentang konten yang hari ini lagi viral, yaitu konten hashtag kabur aja dulu. Nah, untuk menjelaskan, kita akan panggil narasumber kita sekaligus teman saya, yaitu Albino Sullivan. Muncul. Oke, perkenalan sebentar. Nama saya Albino Sulaiman Ardiwajah dari kelas 7 absen. Oke, tinggal di mana? Saya tinggalnya Randu di sana mas. Umur berapa sekarang? Sekarang sih kira-kiranya jam 13 lah. Oke, oke, kita mulai podcastnya kali ya. Iya, Ada kurang nggak sih? iya ada kurang ya. Apa ya? Oh iya mas, bukan minuman mas. Oh iya, lupa saya. Podcast tanpa minuman tuh kagak seru sama sekali guys. Oke, ya sudah kita munculin minumannya ya kan. Wah, sudah muncul ya bisa. Enak gak sih? Oh, tentu saja. Oke, langsung mulai podcastnya gak sih? Oke, tunggu. Oke. Nah, pertanyaan pertama ya, Pak. Kita gali-gali dulu ya sebelum bertanya. Pertama, saya mau tanya, apa sih tren hashtag kabur aja dulu? Jadi tren ini tuh adalah tren yang sangat-sangat terkenal di masyarakat Indonesia ini. Tren ini tuh intinya dia tuh mengisahkan tentang masyarakat Indonesia yang memilih untuk mengadu nasib ke luar negeri dulu demi mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dulu. Emangnya kerja di luar itu lebih bagus? Ya, atau lebih jelek? Ya harusnya sih lebih bagus kalau gajinya tuh bahkan gajinya tuh bisa mencukupi untuk kebutuhan lebih dari 1 bulan. Tapi kan biasanya gaji itu menyesuaikan sama apa tuh kebutuhan hidup kan, biaya hidup. Kalau perbandingannya itu termasuk untung di luar negeri atau di Indonesia? Nah itu juga perlu dibahas tuh ya, adalah biaya hidup. Menurut saya walaupun gaji di luar negeri itu lebih tinggi, biaya hidupnya tuh bahkan jauh lebih tinggi daripada biaya hidup di Indonesia. Maka dari itu gaji-gaji di Indonesia nih bisa dibilang tuh murah gitu. Karena biaya hidup di Indonesia juga murah. Gitu ya? Ya, Ya. Kan kita udah bahas tentang ini ya kerja-kerjanya kan. Dan kita bahas kembali lagi nih, kita ke hashtag kabel dulu. Faktor-faktor yang menyebabkan rakyat-rakyat yang zaman apa ya? Ini biasanya zaman now. zaman now, zaman now ini milih untuk melakukan ini tuh faktor-faktornya tuh apa aja sih? Jadi salah satu faktor utamanya yaitu adalah kebijakan dari pemerintah itu dianggap kurang tepat. Gitu. Contohnya tuh kebijakannya di gas 3 kg itu. Yaitu kebijakan ini melarang gas 3 kg ini dijual ke pengecer-pengecer. Jadi tidak bisa merata gitu. Nah, kok bisa sih tercipta kebijakan itu? Ya karena pemerintah sendiri yaitu adalah Bandil itu dia mengira kalau pengecer-pengecer tersebut itu melakukan monopoli pada harga gas 3 kg tersebut. Berarti Bahlil itu kayak kesannya kayak gimana ya? Buruk sangka gitu. Ya enggak gitu juga sih karena menurut data juga ada yaitu gas yang semulanya 13.000 itu menjadi 20.000. Berarti harganya gila dong. Iya. Nah, kira-kira pendapat Anda ini tentang state project ini positif, negatif, atau biasa-biasa aja? Ya saya juga bisa-bisa aja sih karena karbohidrat dulu ini merupakan
salah satu tren yang baru, yaitu masyarakat nih memilih untuk migrasi ke luar negeri walaupun tuh resikonya tuh besar, dan pemerintah ini juga kurang membenahi kebijakan-kebijakannya. Aku tanya gini, apa dampaknya ke Indonesia kalau tren ini masih berjalan kalau udah bertahun-tahun? Yaitu dampaknya ke Indonesia yaitu adalah tenaga kerjanya tuh kurang, jadi Indonesia pendapatannya tuh kurang maksimal, dan Oke, ya udah mulai agak gimana gitu ya. Ya untuk penyela pembicaraan kita minum dulu lah ya. oke. Minum dulu. Aja lagi ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ya, kan cuma sebagian loh, nggak semua warga Indonesia tuh pindah ke luar negeri. Dampak mereka pindah ke luar negeri, dampaknya ke rakyat itu apa? Yang nggak pindah ke luar negeri. Dampaknya sendiri sih kurang terlalu signifikan karena mereka-mereka yang ada di luar negeri itu mementingkan gaji sendiri, jadi ya nggak apa-apa sih untuk gaji-gaji rakyat yang nggak ke luar negeri itu ya. Hmm. Kalau menurut Anda, misalkan ada di pemerintah itu sendiri, Anda misalkan jadi menteri yang mengatur soal keluarga negaraan, bukan? Nah, kira-kira Anda setuju nggak sama kalau misalkan Anda menjadi menteri? Saya sih setuju karena mereka bisa mendapatkan nasib dan karir yang lebih bagus, dan saya akan membatasi mungkin itunya, pembatasan pemilihan warga negaraan juga saya akan batasi ada maksimalnya gitu. Kenapa kok perlu dibatasi? Ya karena agar warga Indonesia ini tidak krisis gitu. Oke, kira-kira nih ya, tanya lagi. Kira-kira kan kok kenapa sih kok Indonesia itu bisa kayak gini loh, padahal sumber dayanya ya banyak, negara luas, sukunya juga banyak, jadi banyak tuh ladang-ladang buat dapetin duit di Indonesia. Ya itu sih menurut saya karena Indonesia tuh kurang tidak dapat mengelola sumber daya tersebut. Kalau bicara soal sumber daya nih, Indonesia sumber daya manusianya tuh cukup sangat-sangat buruk, dan bahkan banyak yang belum berpendidikan, dan bahkan yang sudah berpendidikan pun kesusahan mendapatkan kerja. Nah, tadi kan Anda sudah bilang tentang pendidikan nih, apa yang tidak dapat pendidikan? Kok bisa sih nggak dapat pendidikan padahal harusnya ya kan sumber daya Indonesia kalau diuangkan itu bisa mendidik semua siswa di negara ini misalnya kuliah bisa saja loh, padahal ya, sekolah itu gratis bisa. Ya itu karena pemerintah sendiri yang kurang dapat mengelola sumber daya alam, walaupun Indonesia ini sangat-sangat kaya akan sumber daya alam. Oke, nah kan saya tadi sudah bilang sekolah itu gratis kan, ya kan? Tapi kenapa kok masih banyak yang nggak mau sekolah gitu? Ya karena orang tua dari beberapa siswa tersebut mungkin kurang mampu untuk mendanai siswa tersebut, dan juga kembali lagi kepada gaji orang tua tersebut yang bisa dinilai kurang mampu. Jadi itu mungkin salah satu faktor ya, gajinya kurang mampu akhirnya kita ke luar negeri terus buat konten hashtag kabur aja dulu. Oke ya, mungkin podcastnya cukup sampai di sini saja dulu kali ya. Ya ya. Oke, oke guys, kita kan sudah bicara. Nah, kali ini kita akan tanya nih sama ini mas, ke
kesimpulannya itu apa sih? Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya rakyat-rakyat yang memilih ke luar negeri tersebut juga tidak salah karena mereka mengadu nasib untuk mendapatkan karir yang lebih potensial dan lebih baik untuk masa depannya. Nah, kalau bisa ngasih saran ya, ngasih saran ke pemerintah itu apa? Makanya ya itu kebijakannya dibenahi lagi. Oke. Itu cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.